Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih tentang puasa nazar dan kafarat. Di channel Imdad Ar-Rahman ini, kali ini kita mengulas semua tentang puasa nazar dan kafarat. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian semuanya. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat buat kita semua. Kita awali belajar kita dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa nazar dan kafarat ini merupakan bab 3 dari puasa wajib dan sunnah. Puasa nazar, pengertian. Nazar artinya menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib, atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi, puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan suatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Al-Hajj 29. Artinya, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Quran Surah Al-Hajj 29. Jadi dalam pengertian ini dapat kita ketahui bahwasanya nazar itu artinya adalah menjadikan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Nah, kalau puasa nazar berarti puasa yang tadinya tidak wajib karena dinazari berarti menjadi wajib. Puasa itu menjadi wajib. Yaitu intinya adalah kalau sebelum dinazari itu tidak wajib, karena dinazari maka menjadi wajib. Yaitu puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang, dinazari dijanjikan karena mendapatkan suatu kebaikan. Bisa karena mendapatkan suatu kebaikan, misalkan berupa mendapatkan rizki, hadiah, atau mungkin prestasi yang baik. Itu adalah pengertian dari puasa nazar. Selanjutnya hukum puasa nazar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bernazar akan mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Dan barang siapa bernazar akan bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, puasa nazar hukumnya adalah wajib. Puasa kafarat. Sekarang puasa kafarat. Pengertian puasa kafarat. Kafarat menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa kafarat hukumnya wajib. Ini puasa dilaksanakan karena untuk memenuhi atau menebus denda. Sehingga puasa ini menjadi wajib agar terbebas dari tebusan atau denda. Itu yang dinamakan dengan puasa kafarat. Nah, selanjutnya macam-macam puasa kafarat. Yang pertama yaitu puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu atau qiran, wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Apabila tidak mampu, dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci
dan 7 hari setelah sampai tanah kelahirannya. Di dalam surat Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Baqarah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya adalah, apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapatkan. Tapi jika ia tidak menemukannya, maka berpuasa 3 hari, tidak di 3 hari di ketika haji dan 7 hari ketika kembali ke tanah airnya atau ketika pulang. Itu adalah puasa kafarat yang pertama karena melanggar larangan haji. Yang sekarang, yang kedua, puasa kafarat karena melanggar sumpah atau janji. Apabila seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, tetapi dia tidak memenuhi, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 3 hari. Ketika tidak mampu memberi makan 10 orang miskin. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89. Jadi apabila ada seorang telah berjanji tetapi dia tidak mampu memenuhinya, maka tebusannya atau dendanya atau kafaratnya yaitu puasa selama 3 hari. Puasa ini wajib, puasa kafarat itu hukumnya wajib. Namun ketika tidak mampu untuk berpuasa kafarat selama 3 hari ini karena melanggar janji, maka dia memberi makan 10 orang miskin. Itu dalilnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 89. Yang selanjutnya adalah puasa kafarat karena sumpah zihar. Apa itu zihar? Zihar adalah seorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Jika dia ingin berdamai, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 3 sampai 4, yang artinya orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Yang selanjutnya termasuk dari bagian macam-macam puasa kafarat, yaitu puasa kafarat karena pembunuhan tanpa sengaja. Membunuh tapi tanpa disengaja, yaitu kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Yang terakhir, puasa kafarat karena melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan dengan sengaja pada saat puasa. Yaitu kafaratnya, puasanya adalah 2 bulan secara berturut-turut. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya melarang umatnya bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan, sedangkan pada malam hari diperbolehkan. Jadi barang siapa melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka ia wajib membayar kafarat atau denda. Kafarat bagi orang yang melakukan pelanggaran ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, membebaskan budak belian. Bila tidak mampu membebaskan budak atau hamba sahaya, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bila berpuasa selama 2 bulan juga tidak mampu, harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Jumlah fakir miskin yang harus disedekahi sebanyak 60 orang dan masing-masing 3/4 liter per hari.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat dan membawa berkah buat kita semua. Jangan lelah untuk selalu belajar dan belajar untuk mendapatkan ilmu yang memudahkan kita nanti menuju ke surganya Allah. Karena apabila kita ingin bahagia di dunia tentunya dengan ilmu, bahagia di akhirat tentunya juga dengan ilmu, bahagia di dunia dan akhirat tentunya juga dengan ilmu. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.